Hai, apa kabar? Saya Hari. Jumpa kembali di channel YouTube saya, HR Channel. Pada beberapa minggu yang lalu, saya pernah mengupload suatu konten yang berisi aplikasi inventory gratis yang berbasis mobile dan terhubung ke Google Sheet di Google Drive sebagai rekaman atau recording data ya, yang digunakan untuk pengelolaan bahan persediaan di dalam laboratorium. Jadi inventory control lah, pencatatan bahan-bahan masuk maupun bahan-bahan keluar di dalam laboratorium. Setelah saya mengupload tayangan tersebut, ada beberapa mungkin teman-teman yang berkomentar tertarik ingin belajar membuat aplikasi tersebut karena memang aplikasinya gratisan dan simple, nggak perlu pengetahuan mengenai coding untuk dapat membuat aplikasi tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab permintaan dari teman-teman tentang bagaimana cara atau mungkin step by step cara membuat aplikasi pencatatan pemakaian ataupun inventory control di dalam laboratorium tersebut. Nah, di sini aplikasinya adalah aplikasi mobile. Kita dapat menggunakan handphone untuk men-scan barcode yang sudah kita tempelkan, atau mungkin kita juga dapat menggunakan barcode yang sudah ada di dalam label kemasan bahan tersebut, sehingga kita tidak perlu repot lagi mencatat nama bahan. Kita cukup men-scan bahan, bahan tersebut datanya akan keluar sendiri di handphone. Kita tinggal menulis berapa pemakaian kita, seperti itu. Oke, mulai saja. Mungkin sharingnya akan saya tunjukkan. Pertama-tama kita perlu membuka akun Google Drive kita. Misalkan di sini saya menggunakan akun Google Drive saya, kemudian saya masuk ke dalam folder ini, stok bahan persediaan ini. Kemudian kita buka Google Sheet, klik kanan, atau mungkin dapat dengan menggunakan new sini, klik kanan, kemudian Google Sheet, diklik Google Sheet, create and share. Nah, nanti akan muncul tampilan Google Sheet, kemudian kita isi tabel yang kita butuhkan. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini kita akan bagi file Google Sheet ini menjadi tiga sheet ini ya. Satu adalah daftar barang, berisi ini nama barang yang ada di dalam gudang kita. Kemudian sheet kedua adalah barang masuk, ini untuk pencatatan ketika ada barang yang baru datang. Kemudian yang ketiga adalah barang keluar, ini digunakan untuk pencatatan barang-barang yang kita pakai. Pertama kita masuk ke daftar barang dulu. Kita bikin kolom seperti ini. Misalkan ini saya bikin ID kolom, ID, kemudian kita namain barcode, kemudian ada lagi nama barang, kemudian katalog number, kemudian lot number, ini satuan, kemudian stok awal, barang masuk, kemudian barang keluar, stok akhir, kemudian ini kadaluarsa, kemudian kode lokasi, kemudian pengguna, ini siapa yang nanti menggunakan, kemudian mungkin bisa kita tambahkan harga beli jika diperlukan, atau mungkin kita bisa tambahkan juga foto, atau mungkin kita juga bisa tambahkan keterangan jika diperlukan. Kemudian itu tadi daftar barang.
Kemudian kita beralih ke sheet berikutnya, yaitu barang masuk. Di barang masuk ini saya buat beberapa kolom sebagai berikut. Ini yang pertama, tanggal dan jam. Saya tulis tanggal jam, kemudian barcode, kemudian kolom berikutnya adalah nama barang, kemudian katalog number, cat 0, kemudian lot number, kemudian jumlah masuk, satuan, kadaluarsa, kode lokasi, pengguna, keterangan, foto. Seperti itu, nanti bisa ditambahkan lagi sesuai dengan penggunaan. Ini kalau di di lab kami ini sudah cukup keterangan seperti ini, informasi seperti ini. Kemudian sheet berikutnya adalah barang keluar. Barang keluar ini saya buat beberapa kolom. Yang pertama adalah ID, kemudian tetap tanggal jam. Kita perlu tanggal jam ketika kita mau pakai barang, mau input barang keluar. Kemudian barcode untuk men-scan barcode, nama barang, kemudian katalog number, dan lot number, kemudian alat ukur. Kemudian ini saya tambahkan cek neraca karena biar sekalian ya menggunakan bahan yang berbentuk padatan sekaligus melakukan pencatatan penggunaan timbangan. Ini alat ukur, kemudian ini kondisi neraca. Jadi nanti sekaligus biar nggak terlalu banyak rekaman kan, ini untuk barang-barang yang berbentuknya padatan. Ini ada kondisi neraca, kemudian ada ini saya masukkan jumlah keluar. Kemudian ini satuan, ini kadaluarsa tanggalnya, kemudian ada kode lokasi, dan ini ada pengguna dan keterangan. Ini kolomnya bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan. Nah, ini setelah kita buat judul kolom dari beberapa sheet, dari 3 sheet yang kita buat. Sekarang kita akan menuliskan rumus biar ketika ada input barang masuk, ini nanti akan terekam di daftar barang. Begitu juga jika nanti kita ada mau menggunakan barang, kita men-scan barcode, ini nanti tampilannya ini akan langsung terhubung ke sini dan akan ditampilkan. Dan juga ini ketika kita menginput barang keluar di sini, jumlah keluar di sini, nanti biar langsung terekap di daftar barang ini. Nah, sekarang kita lihat, ini ID ini kita biarkan saja, kemudian barcode. Nah, barcode ini langsung kita kasih formula ini. Ini barang masuk B, ini ya, formula ini dari sini supaya ini terhubung ke sini barang masuk. Nah, jadi supaya ketika kita melakukan input barang masuk, setiap barcode yang kita tulis ini akan di copy di sini. Kita beri contoh, misalkan ini ya barcode-nya 11112 misalkan. Nah, ini nanti supaya bisa terekam di sini. Ini coba kita ini ya close, kita buka lagi. Barcode. Nah, ini kemudian ini kemudian ini dan nama barang. Nah, kita pakai rumus ini, barang masuk di kolom C,
ada di dalam kolom C, barang masuk kolom C. Jadi semua nama di sini nanti yang kita inputkan di sini akan keluar di sini. Itu barang masuk. Kemudian katalog number ini juga kita kita tuliskan rumus ini di sini. Dari sini, di sini katalog ini kita copy ke sini, kita link ke sini. Kemudian lot number juga dari bahan masuk ini di sini, kita copy ke sini. Dan satuan ini juga dari satuan di sini, mana satuan ini, ini nanti akan tercatat di sini. Dan stok awal ini kita kosongin saja, nanti dapat kita isi langsung di Google Sheet ini jika misalkan sudah kita ada stok awal. Kemudian barang masuk. Nah, ini barang masuk ini kita tuliskan rumus seperti ini. Ini B2. Jika B2 sama dengan 0, maka nilainya ini 0. Jika tidak, maka nilainya barang masuk ini adalah ini, sesuai yang ada di sini, barang masuk ini. Ini ketika kita nuliskan ini, nanti misalkan barangnya 5, misalkan aplikasi, biar nanti ini akan terekam di sini nih. Bisa ditulis saja ini rumus seperti ini. Kemudian berikutnya adalah barang keluar. Ini juga sama, kalau tadi ini barang masuk, ini barang keluar. Nanti jika ada barang keluar yang ada di sheet ini, ketika kita nulis mencatat di sini, nanti di sini secara otomatis akan mencatat. Ini silakan untuk ditulis saja dengan rumus sama seperti ini saja. Kemudian stok akhir ini rumusnya sederhana, yaitu ini tinggal ini tambah ini kurangin stok awal tambah barang masuk kurangi barang keluar, itu saja. Kemudian ini bisa dilihat ini apa rumusnya, bisa di copy saja. Kemudian tanggal kadaluarsa ini dari barang masuk, ini tanggal kadaluarsa di sini, nanti kita copy di sini, rumusnya dicatat saja. Kode lokasi juga sama, ini diambil dari data barang masuk. Kemudian pengguna ini kosongin saja. Harga beli ini juga dikosongin saja, dan foto ini juga diambil dari barang masuk. Jadi ketika kita input barang masuk, nanti akan terekod di sini, direkam di sini. Mungkin itu. Yang lainnya tidak ada. Ini barang masuk tidak perlu, tidak ada ini, tidak ada formula atau rumus. Begitu juga dengan barang keluar. Nah, setelah kita buat tabel-tabel ini, judul-judul tabel ini, kemudian kita save, kita namai sesuai dengan keinginan kita judulnya. Di sini saya menggunakan nama inventory beta. Itu kemudian kita close. Kita berpindah ke aplikasi AppSheet. Kita masuk ke aplikasi AppSheet. Nah, bagi yang belum terdaftar di aplikasi AppSheet ini, kita bisa registrasi di aplikasi AppSheet. Ini saya sudah terdaftar ya, saya sudah registrasi. Bagi yang belum, silakan bisa registrasi dulu. Nanti ada halaman masuk ke registrasi. Misalkan ini kan ini yang sudah ya. Jika sudah registrasi aplikasi AppSheet ini tampilannya akan seperti ini. Ini ada My App, Make
new app. Nah, ini tahap berikutnya adalah kita klik ini make a new app. Nah, oh iya, ini nanti ketika kalian registrasi di app sheet ini, kalian gunakan ini ya, gunakan alamat email yang sama ketika teman-teman membuat kolom kolom yang tadi kita buat. Ini alamat emailnya harus sama dengan yang terdaftar di app sheet. Karena kalau beda nanti tidak akan bisa terhubung. Itu kita kembali ke ini. Jika kalian sudah terregistrasi, sudah mendaftar ke aplikasi ini gratis ya. Kemudian klik make a new app, kemudian start with on data. Pilih yang ini. Kemudian ini bisa kalian kasih judul, terserah, bebas. Misalkan saya kasih judul inventory beta ya. Inventory beta atau mungkin inventory beta version, misalkan seperti itu. Kemudian kita pilih kategorinya, kita pilih order saja. Kemudian kita kita pilih data. Data ini tadi Google Sheet yang barusan kita buat. Kemudian kita cari Google Sheet-nya, lokasinya yang tadi barusan kita buat. Sebentar, nah ini kita pilih yang tadi perusahaan kita buat, misalkan yang ini tadi kan, kita pilih, kita tunggu sebentar. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita klik start customizing. Nah, sehingga nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini sudah ada daftar barang. Ini ada kita add tabel. Oh ya, pertama ini saya kenalkan dulu beberapa tampilan ini ya. Ini ada tampilan home, ada info tadi tentang aplikasi kita ini. Ada data. Ini berisi pengaturan. Di data ini ada tabel, kolom, slash, user, setting, dan option. Ini berisi pengaturan. Kemudian ini UX, ini berisi pengaturan interface di handphonenya nanti. Dan ini ada lagi yang penting user, ini berisi siapa saja yang akan kita ajak untuk berkolaborasi dengan menggunakan aplikasi ini. Kita masuk ke data. Tabel, ini di sini sudah ada daftar barang. Ini tadi kan ada 3 sheet ya, kita masukkan ini yang satu barang masuk. Kemudian kita tambahkan lagi barang keluar. Nah, seperti itu. Sudah ada 3 sheet. Ini di kolom juga ada 3 sheet. Untuk selanjutnya kita akan mengatur setting dari masing-masing sheet ini. Nah, kita lanjut ke pengaturan dari aplikasi ini. Ini saya langsung saja saya menggunakan file yang sudah jadi saja, yang sudah saya atur biar nanti tidak terlalu lama tayangan ini. Ini filenya inventory beta version. Ini sudah jadi pengaturannya. Nanti saya tunjukkan saja cara-cara pengaturannya biar saya nggak perlu mengatur ulang. Nanti tayangnya bisa lebih dari 2 jam kalau mulai semuanya dari awal. Ini kita buka tabel.
Kemudian kita buka yang ini dulu, yang daftar barang dulu, yang paling bawah ini. Kita klik, kita pastikan ini sini daftar barang, sini daftar barang sudah oke. Kemudian yang barang masuk, ini barang masuk, tabel name-nya, begitu juga di barang keluar, ini barang keluar. Ini terus kembali ke daftar barang ini, settingannya ini daftar barang, kemudian ini yang aktif ini adalah read only saja. Read only saja yang aktif. Ini update, add-on, dan delete ini nggak perlu. Nah, ini nggak perlu diaktifkan. Yang aktif read only saja. Itu untuk pengaturan untuk daftar barang yang di tabel. Kemudian barang masuk. Barang masuk ini yang aktif update dan add saja. Kemudian untuk yang barang keluar ini yang perlu diaktifkan update, add, dan delete. 3 ini. Ini nanti teman-teman bisa mencoba-coba sendiri bagaimana efeknya jika read only yang diaktifkan, atau mungkin delete saja, add saja, dan sebagainya. Nanti bisa disesuaikan kebutuhan. Tapi saya contohkan aplikasi yang kemarin saya buat saja. Ini sudah di tabel, kemudian kita masuk ke kolom, kemudian kita ke pengaturan daftar barang dulu. Pengaturan daftar barang. Ini dapat kalian lihat, ini tadi nama-nama dari judul kolom yang tadi kita buat di ini ya, di stok bahan di Google Sheet tadi. Ini contoh yang sudah saya isi ya, lewat aplikasi ini kan, nama-nama judul ini yang akan keluar di sini. Nah, tinggal kalian atur saja ini settingannya sesuai dengan yang ada di sini. Ini pertama adalah ID, kita klik di sini. Pengaturannya seperti ini, kolom name ID, show kita centang, tipe, teks, dan data validity. Ini yang perlu dicentang ini required, dan compute ini dibiarkan saja. Ini karena tadi ini dari formulasi yang ada di Excel ini. Kemudian update behavior ini kosongi, display ini kosongi, other properties kosongi. Itu untuk yang ID. Dan untuk barcode settingannya seperti ini barcode, ini centang show-nya, ini teks, kemudian data validity seperti ini, auto compute ini seperti ini. Kemudian update behavior ini dicentang key, displaynya dicentang yang ini label, other properties ini dicentang yang searchable sama scannable, karena ini untuk mencari dan menyekan menggunakan barcode. Itu tadi yang settingan barcode. Dan berikutnya adalah settingan nama barang. Jika nama barang seperti ini nama barang, ini dicentang, ini teks, dan seperti ini, auto compute, ini seperti ini, dan update behavior, ini seperti ini, kosongi saja semua, dan display dikosongi semua, dan other properties, ini dicentang yang searchable, ini untuk mencari. Tadi apa ya, nama barang ya. Nama barang, kemudian kita ke katalog number. Katalog number seperti ini settingannya. Tadi saya ulangi lagi, barangkali tadi kelewat. Ini nama barang seperti ini, nama barang centang, ini teks, data validity-nya seperti ini, auto compute-nya seperti ini, update behavior-nya seperti ini, display-nya seperti ini, other properties seperti ini. Ini yang nama barang. Kemudian katalog number, ini katalog number-nya seperti ini, column name ini dicentang, ini teks,
data validity, auto compute, kemudian update behavior, kemudian display, kemudian other properties. Ini searchable, ini yang catalog number. Sekarang load number. Load number seperti ini ada column name, ini dicentang show-nya, data validity seperti ini, auto compute-nya seperti ini, kemudian update behavior seperti ini, display seperti ini, kemudian other properties seperti ini. Ini tadi load number, kemudian satuan ini seperti ini text, data validity, auto compute, update behavior, dan display, other properties dicentang stable, oke, dan kemudian stok awal seperti ini stok awal, ini dicentang show number, kemudian ini ditulis show 1000 separator, saya pilih ini, dan ini auto, seperti itu, nanti bisa disetting sendiri yang ini sesuai selera. Data validity, auto compute, update behavior, ini editable dicentang, dan display kosongnya aja. Other properties ini searchable dicentang, itu yang stok awal. Dan daftar barang, barang masuk maksud saya, daftar barang masuk. Ini column name ini show centang, ini number, type number, ini centang, ini auto, data validity, auto compute, ini otomatis keluar ini dari rumus yang ada di Excel, di Google Sheet. Ini update behavior, ini display, ini other properties, ini searchable dicentang. Itu yang barang masuk. Sekarang barang keluar. Barang keluar seperti ini settingannya, ini barang keluar, ini centang, ini number, ini dicentang 1000, ini auto saja, ini bisa disesuaikan. Data validity seperti ini, auto compute seperti ini otomatis dari rumus Excel, update behavior, kemudian display, kemudian other properties, ini dicentang. Kemudian stok akhir seperti ini, show dicentang, ini tipe number, ini dicentang, dan ini auto, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini otomatis tadi dari formula sheet, Google Sheet, update behavior seperti ini, displaynya seperti ini, other properties seperti ini setable-nya dicentang. Itu tadi yang barang masuk ya. Sekarang ini barang keluar seperti ini, barang keluar ini dicentang, ini number, separator, auto, data validasi, auto compute, kemudian update behavior, display, dan other properties ini dicentang stable. Barang keluar, kemudian kita ke stok akhir. Stok akhir seperti ini settingannya, stok akhir, kemudian show dicentang, ini number, ini centang, show 1000 separator, ini auto, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, kemudian update behavior seperti ini, displaynya seperti ini, dan other property seperti ini. Jangan lupa ini stabil dicentang. Ini yang stok akhir. Kemudian kadaluarsa, ini seperti ini settingannya, kadaluarsa centang, date, data validasi, auto compute, update behavior, kemudian display, terakhir other properties, ini searchable dicentang. Kemudian kode lokasi ini dicentang, ini kode lokasinya teks, data validasi, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, displaynya, dan other properties ini dicentang yang stable. Ini yang kode lokasi. Kemudian pengguna ini kolom name pengguna, kemudian ini dicentang, ini email, karena nanti akan terhubung ke email dari masing-masing orang yang berkolaborasi, sehingga begitu ada orang yang
mengisi ini, nanti akan secara otomatis emailnya itu akan tercatat. Data validasi di sini auto compute seperti ini. Auto compute ini di initial value kita klik di sini dan kita tuliskan formula seperti ini. Nanti user email nanti akan tercatat otomatis. Ini kita save. Kemudian update behavior, ini edit tabelnya dicentang. Ini kemudian display, other properties, jangan lupa tabelnya dicentang. Itu yang pengguna. Kemudian harga beli ini tidak saya pakai, ini seperti ini tidak saya pakai. Silahkan kalau mau pakai diatur sendiri, ini bisa diedit seperti ini, ini yang harga beli. Kemudian foto, ini foto namanya dicentang, kemudian type-nya ini image, type-nya image. Data validasi, auto compute, update behavior, display, kemudian other properties, ini tabel dicentang. Foto, kemudian sudah, ini yang daftar barang, kemudian yang barang masuk. Barang masuk pengaturannya seperti ini, dapat dilihat. Ini row number ini dibiarkan saja. Kita atur ke tanggal, ini dibiarkan tanpa centang ya. Row number. Saya tunjukkan yang row numbernya, barangkali nanti berbeda. Row number tidak dicentang, ini number, ini dihilangi nggak apa-apa, ini tapi kalau mau dicentang juga nggak apa-apa. Data validasi seperti ini untuk row number, auto compute, update behavior, display, kemudian other property-nya seperti ini. Kemudian tanggal jam ini dicentang, ini pilih yang date time dan seperti ini. Data validasinya seperti ini, auto compute-nya seperti ini dipilih no, ini diklik yang initial value, ditulis formulasinya no sekarang, saat ini artinya. Dan update behavior seperti ini settingannya, display kemudian seperti ini settingannya, other properties settingannya seperti ini, dan kemudian barcode settingannya seperti ini tulis misalnya barcode, ini centang, ini teks, tipenya, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, dicentang ini, kemudian display seperti ini, other property seperti ini dicentang, stable dan scannable. Ini barcode, kemudian nama barang ini dicentang, ini teks, ini data validasi seperti ini dicentang, ini requirednya auto compute, update behavior ini dicentang, edit tabelnya, kemudian display ini dicentang, labelnya, dan other properties tabel dicentang. Itu yang nama barang. Dan katalog number ini nama kolom namanya Catno, saya namain ini, kemudian ini centang, ini masukkan teks saja, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, dicentang di tabelnya, display seperti ini, other property seperti ini searchable dan scannable dicentang. Ini katalog number, kemudian di katalog number sekarang load number. Load number seperti ini settingannya. Load number ini centang, ini teks, kemudian ini data validasi, ini auto compute, ini update behavior, ini dicentang di tabelnya, kemudian ini display, ini other properties, ini dicentang, searchable dan scannable, kemudian di done. Load number, kemudian kita ke jumlah masuk. Jumlah masuk, ini jumlah masuk, ini dicentang, ini number, tipenya, ini dicentang, ini auto, data validasi seperti ini centang requirednya, auto compute, update behavior seperti ini dicentang di tabelnya, dan display, dan other property ini dicentang tabelnya. Oke, jumlah masuk, sekarang satuan. Ini centang, ini teks,
data validasi seperti ini, data auto compute seperti ini, update behavior seperti ini dicentang di tabelnya, dan ini display seperti ini, dan other properties ini dicentang yang setabelnya. Ini satuan. Kemudian tanggal kadaluarsa, ini dicentang, ini kadaluarsa, ini ditulis type-nya date. Kemudian ini data validasi seperti ini, auto compute, update behavior dicentang di tabelnya, displaynya, kemudian other properties setable ini dicentang. Itu yang kadaluarsa. Kemudian yang kode lokasi ini centang show-nya, ini text, ini data validasi, auto compute, ini update behavior ini dicentang di tabelnya, displaynya ini seperti ini settingannya, other properties-nya ini setable dicentang. Itu yang kode lokasi. Kemudian pengguna, kita masuk ke pengguna, klik sini, kemudian ini pengguna, ini dicentang, type-nya email, kemudian data validasinya seperti ini settingannya, auto compute seperti ini email, auto complete initial value, ini diklik, kemudian diketikkan seperti ini, user mail, atau bisa dicari di order di sini. Ini user mail, cari yang user mail, ini di insert. Bisa tulis langsung atau mungkin cari di sini order, ini user mail di insert. Nah, kemudian di save. Kemudian update behavior seperti ini, centang. Oh iya, ini tadi. Ini kalau benar ada tulisan hijaunya, tapi kalau salah ini formulanya salah, ini nanti akan berubah menjadi silang warna merah seperti ini. Nah, ini sudah benar seperti ini formulasinya, ini save tadi. Ini user mail, kemudian update behavior, editable centang, dan display seperti ini, dan other properties ini dicentang tabelnya. Dan di pengguna, kemudian ini keterangan seperti ini dicentang, ini long text karena mungkin akan panjang teksnya. Ini data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, editable dicentang, display seperti ini, dan other properties ini dicentang setable. Keterangan. Kemudian ini selanjutnya foto ini centang, ini teks, data validasi seperti ini, auto complete seperti ini, update behavior seperti ini editable, kemudian display seperti ini, other properties seperti ini setable dicentang. Itu foto. Sudah. Kemudian kita ke sheet berikutnya, yaitu yang barang keluar, daftar barang masuk, terakhir barang keluar. Nah, kemudian ini yang pertama, ini row, terus seperti ini settingannya, show-nya di uncheck, ini number, ini centang, data validasi, auto complete seperti ini kosong, update behavior kosong juga, display seperti ini, other property seperti ini. Yang row dan yang ID seperti ini ID, ini uncheck, text, ini data validasi seperti ini, required, auto compute, use unique way. Ini klik ini, kemudian other, ini kita cari di sini unique ya, jadi namanya akan unik, beda tiap kali input. Unique ya, ini ada unique, insert saja, hilangkan nama barang. Jadi bentuknya seperti ini formulasinya, di save aja. Unique, kemudian ini update behavior, centang, key dan editable, display seperti ini, other properties seperti ini, dan tanggal jam ini seperti ini, tanggal jam ini centang, ini date time, data validasi ini centangnya, requirednya. Nah, auto compute ini initial value diketikkan 0, ini dicari di time. Nah, kemudian ini 0, yaitu waktu sekarang, insert, save. Kemudian update behaviornya ini, jadi tabelnya dicentang, displaynya seperti ini, other properties dicentang setabelnya. Dan untuk yang tanggal jam, kemudian barcode
barcode ini dicentang, ini referensi. Ref itu katanya referensi, tipenya referensi kemana? Mengacu ke sini, tabel daftar barang. Nah, jadi barang keluar ini barcode-nya mengacu ke daftar barang. Kemudian ini nggak usah dicentang, ini auto, data validasinya seperti ini, required dicentang, auto compute seperti ini, update behavior ini editable-nya dicentang, displaynya seperti ini, other properties dicentang yang stable sama scannable. Ini barang keluar barcode, ini harus dicentang scannable-nya karena ini pakai barcode. Dan barcode-nya sudah. Kemudian barcode nama barang. Nah, nama barang ini dicentang, ini nama barangnya teks. Tolong teks juga boleh. Teks atau long teks juga boleh. Kemudian data validasi seperti ini, auto compute ini. Nah, ini rule-nya initial value ini mengacu ke daftar barcode. Nama barang ini mereferensikan ke daftar barcode. Nanti biar ketika di scan langsung keluar nama barangnya. Jadi formulasinya seperti ini, barcode nama barang seperti ini. Ini titik ini, save. Kemudian update behavior ini dicentang editable-nya, display-nya ini dicentang, labelnya, other property ini stable dicentang. Dan nama barang sudah. Kemudian katalog number. Katalog number seperti ini katalog number, ini dicentang, ini teks. Ini data validasi seperti ini, auto copy seperti ini ya, seperti yang sebelumnya ini juga mengacu ke barcode. Jadi formulanya ditulis seperti ini, barcode titik katalog number. Di save. Kemudian update behavior ini dicentang editable-nya, display-nya seperti ini, dan other property ini stable dan scannable dicentang. Ini yang katalog number. Kemudian selanjutnya adalah load number. Load number seperti ini, column name load number, ini show-nya centang, ini tipe teks, data validasi seperti ini, auto complete seperti ini, initial value-nya ini seperti ini formulanya, barcode titik load number. Save. Update behavior seperti ini, editable dicentang, display-nya seperti ini, other property seperti ini. Ini dicentang stable sama scannable. Dan load number, kemudian load number ini alat ukur. Alat ukur karena saya mungkin saya jadikan satu pemakaian timbangan sama inventory control, jadinya ini saya masukkan alat ukur. Alat ukur seperti ini, kemudian ini centang show-nya, kemudian ini tipenya saya pakai tipe enum. Enum itu tipe pilihan, nanti jadinya data ini yang keluar adalah pilihan. Pilihannya apa saja? Kita tulis di sini nilainya. Neraca House Explorer, bisa juga neraca Mettler Toledo pilihannya. Yang kemudian mungkin jika volume pemakaiannya tidak pakai timbangan, misalkan volume atau buah, misalkan seperti itu, nggak pakai timbangan, kita tulis lainnya. Pilihan berikutnya adalah lainnya. Kemudian ini allow other value, ini bisa dicentang, mengizinkan ke nilai yang lain, ini centang. Jadi kita bisa nulis pilihan lain, bisa dicentang ataupun tidak dicentang. Jadi yang lain nanti ke lainnya. Ini saya contohnya yang tidak dicentang. Dan auto complete other value ini saya centang. This type, kemudian input mode auto, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini initial value-nya saya tulis lainnya. Kemudian update behavior ini dicentang editable-nya, display-nya seperti ini, other value-nya seperti ini, stable dicentang. Dan alat ukur, kemudian cek neraca. Nah, ketika kita pakai alat ukur neraca, kita akan melakukan pengecekan. Misalkan pengecekannya, nah ini, sehingga kita tuliskan juga cek neraca. Ini show ditunjukkan. Nah ini pakai jika maka. Jadi pakai formula. Saya pakai formula ya, bahwa kolom ini akan nampak di dalam aplikasi di mobil HP itu jika seperti ini kondisinya. Jika alat ukurnya itu neraca OHAS atau alat ukurnya itu neraca Mettler Toledo AL204. Jadi kalau nilainya itu tidak di antara dua ini atau ini, itu cek neraca ini tidak akan muncul. Nanti kita akan lihat seperti apa tampilannya. Ya, rumusnya seperti ini, formulanya bisa di copy paste saja.
save. Dan ini tabnya saya pakai 6 list. Nilainya atau pilihannya ini ada kebersihannya, kemudian levelingnya 0 atau ternya oke lah. Nanti ini bisa salah satu dicek kan untuk cek neracanya, kebersihannya oke, levelnya oke, 0 atau ter oke. Nah ini allow other value, ini mengizinkan nilai yang lain. Oke, ini saya centang, auto saya centang, ini pilihannya teks. Kemudian data validity seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, editable dicentang, displaynya seperti ini, dan other properties ini searchable dicentang. Ini dan untuk cek neraca. Kemudian kondisi neraca. Nah ini kondisi neraca ini seperti ini. Kemudian show-nya apakah kolom ini ditunjukkan atau tidak. Ini saya menggunakan rumus jika ya, jika. Jadi kolom ini akan tampak di aplikasi HP jika alat ukurnya itu neraca Host Explorer atau alat ukurnya neraca MATLAB Toledo AL204. Nah, ditulis saja formulasinya di sini. Sudah, ini di save. Seperti ini formulasinya. Jadi kalau kondisinya tidak seperti ini, kolom ini tidak akan tampak. Seperti itu. Kemudian tipenya ini enum. Kemudian ini value-nya pilihannya baik atau tidak baik, kondisi neraca kan, baik atau tidak baik. Ini bisa memungkinkan pilihan lain, ini dicentang. Kemudian auto complete other value ini dicentang, ini auto, ini test, data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior ini dicentang, editable-nya, kemudian display-nya seperti ini, dan other properties seperti ini searchable dicentang. Itu kondisi neraca. Dan kemudian jumlah keluar seperti ini jumlah keluar, ini show-nya dicentang. Ini saya tulis desimal karena kadangkala ketika nimbang kan 0,0002 misalkan, makanya saya kasih jumlah keluarnya dicentang. Number digit 1, ini saya centang show thousand separator tiap 1000. Desimal digit, ini desimalnya berapa, 2 atau bisa juga 4 misalkan, disesuaikan saja. Data validity ini require dicentang, auto compute seperti ini, data behavior seperti ini, editable dicentang, dan display seperti ini, dan other property seperti ini searchable dicentang. Ini dan itu tadi jumlah keluar ya tadi ya. Nah tadi jumlah keluar. Sekarang satuan settingannya seperti ini satuan, show-nya dicentang, ini teks, dan data validity, dan auto compute, ini rumusnya seperti ini. Untuk yang initial value barcode kali satuan, jadi ini akan merujuk ke barcode tadi. Udah, oke. Tadi satuan untuk initial value, update behavior seperti ini, editable dicentang, display seperti ini, dan other property ini stable dicentang. Itu dan satuan. Dan berikutnya adalah kadaluarsa. Nah, ini akan ketika kita memakai barang ini akan memunculkan tanggal kadaluarsa. Ini kadaluarsa, ini show dicentang, ini date, ini data validity, setting auto compute, ini di initial value, ini diketik saja barcode kali kadaluarsa. Jadi ini kadaluarsa ini akan merujuk ke nilai barcode. Seperti itu cara membacanya. Ini di save. Dan update behavior ini seperti ini, editable dicentang, display seperti ini, dan other properties seperti ini searchable dicentang. Itu kadaluarsa. Sekarang kode lokasi. Di lokasi, column name, kode lokasi, ini show dicentang, ini text, ini data validity, auto compute, ini rumusnya initial value seperti ini, barcode kali kode lokasi, barcode dikali kode lokasi. Jadi ini kode lokasi ini akan merujuk ke nilai barcode. Seperti itu cara bacanya. Ini di save. Kemudian update behavior seperti ini, editable dicentang, display seperti ini, ada property seperti ini, searchable dicentang. Itu tadi yang kode lokasi. Kemudian ini pengguna.
pengguna ini seperti ini centang, ini pilihannya tabnya email, data validity kosong, atau compute ini initial value ditulis user email. Ini dari sini ini user email, ini user email, ini di insert itu, ini di save. Kemudian data behavior ini ada tabel seperti ini, kemudian displaynya seperti ini, other property seperti ini, setabel di centang. Itu yang pengguna. Terakhir keterangan ini di centang, show-nya type-nya long text karena memungkinkan ini panjang, teks yang panjang. Data validasi seperti ini, auto compute seperti ini, update behavior seperti ini, edit tabel dicentang, displaynya seperti ini, dan other property seperti ini, set tabel dicentang. Ini dan keterangan. Sudah, itu tadi untuk settingan kolom ya, kolom sudah selesai, daftar barang masuk dan barang keluar. Kemudian ini kita save. Ada di pojok kanan ini, settingannya kita save. Kita klik anak panah ini, kemudian save and verify data. Kita tunggu sejenak. Sudah oke. Kemudian UX, ini UX itu tampilan di aplikasinya. Tampilan di aplikasi. Ini ada barang keluar, barang masuk, dan daftar barang. Jika ini belum ada, kalian dapat new view ini. Atau mungkin bisa dari sini add ini nanti kalau misalkan ada yang muncul, ini kan sudah muncul berapa ini, di add saja di sini atau new untuk memunculkan ini. Misalkan seperti ini ya, ini new. Nah, ini kan keluar ya, ini tinggal dinamai saja, ini namanya apa, ini merujuk ke data yang mana, seperti itu. Kan ada pilihan merujuk ke data yang mana, ini namanya apa, yang nanti keluar namanya seperti itu pilihannya. Nah, saya deal saja, dipakai yang sudah ada view-nya, primary view ini, dan kita setting yang daftar barang kita setting dulu. Ada 3 view yang nanti tampil di aplikasi di handphone, di mobile seperti ini. Nah, seperti ini kan, ini daftar barang masuk, barang keluar dari sini, tampilan di sini. Oke. Ditutup dulu yang daftar barang, ini ditutup dulu daftar barang namanya, kemudian ini merujuk ke daftar barang ini, dan ini kita pakai yang tab view-nya table, ini center, sort by, ini saya bikin sort by nama barang, ini ascending, grupnya ini nama barang, ascending, grup agregat ini count, jumlah, dan kolom order ini bisa dipilih add sini ya, kalau ada tambahan. Nah, di sini, nah ini ada tambahan apa, dimasukkan saja berdasarkan urutan. Jadi saya masukkan sini nama barang, katalog number, stok akhir, satuan, barang masuk, barang keluar, kadaluarsa, harga beli, dan foto. Ini nanti di sini, tampilan di sininya. Nah, tampilan di sini kan, tabel di sini. Itu ngaturnya di sini. Ini sudah, ini saya klik narrow saja. Oke, kita close, kemudian ganti yang barang masuk settingannya seperti ini tulis saja barang masuk, ini barang masuk, dan ini ke table, ini center, kemudian ini sort by nama barang, ascending, ini kemudian ini grup agregatnya, count, group by nggak usah, count, ini narrow, displaynya nggak tak apa-apain, 3 ini nggak tak ubah-ubah seperti itu. Kemudian yang terakhir barang keluar, kita lihat saja barang keluar ini, terus ini merujuk ke sheet mana barang keluar, ini table, ini center, ini view optionnya sort by, ini saya tulis nama barang, ini ascending, terus agregat ini non, kemudian ini narrow, yang lainnya nggak saya ubah-ubah.
Ini yang barang keluar. Oke, kalau sudah settingannya di UX ini, di view UX, ini kita save. Oke, sudah sampai tahap ini, kemudian kita akan mengundang rekan kerja kita, untuk bekerja bersama-sama atau kolaborasi kerja kolaborasi dengan masuk ke user sini, kemudian kita masukkan ini contohnya, saya hapus dulu. Nah, kemudian kita masukkan siapa yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Ini ada di sini, pojok kanan atas ini, share, plus ini, klik, kemudian emailnya, dimasukkan emailnya. Misalkan email saya yang lain, bukan yang dipakai untuk mendaftar ini ya. Misalkan ini email saya yang lain, ini email yang saya pakai untuk mendaftar, ownernya ini, email yang lain, Hari Cahyono ini. Nah, ini alamat Hari Cahyono 31 ini tadi settingannya di sini. Kemudian ini use application misalkan, atau ini ada pilihan view definition, edit definition, ini kita pakai use application saja. Kemudian ini kita centang, nah, kita centang ini kemudian notify use, ini send sini set, dan ini kan owner, ini penggunanya, dan kita bisa tambahkan saja, kita bisa tambahkan penggunanya siapa saja, itu banyak kan ini. Misalkan ini kita done. Oke, kita kasih review berapa ini, 9, submit misalkan. Mau kita pakai, kita ulas, kita bisa pakai. Oke. Nah, seperti itu, ini yang usernya. Kalau sudah selesai, kita coba ini orang yang kita ajak untuk orang yang kita ajak untuk berkolaborasi. Kita buka email saya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, nanti tinggal install saja inventory beta version. Seperti itu. Ini orang yang kita ajak berkolaborasi. Kita kembali ke yang tadi, ke sini. Ini sudah selesai pengaturannya. Kita dapat lihat tampilan di di HP-nya seperti apa. Kita klik yang sebelah kanan, sini ada anak panah ini. Ini contoh yang sudah saya isi ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini daftar barang masuk, barang keluar. Ini seperti itu. Nah, itu tadi untuk settingan di settingan untuk di webnya. Dan kita selanjutnya ke handphone. Kita unduh aplikasi di handphone. Dengan kita masuk saja ke Play Store, kemudian cari AppSheet. Nah, nanti bisa katakanlah ini layar handphone ya, katakanlah ya, sebagai contoh, kita cari saja AppSheet. Nah, nanti ada ini AppSheet ini, install saja. Ini silahkan kalian teman-teman install di handphone. Ini contoh di
komputer saja, nanti ini bisa dibuka di handphone, kemudian diinstal di handphone. Seperti itu, nanti apa namanya, nah itu bisa install dan sebagainya. Nanti ketika ini sudah diinstal, nanti kalian akan langsung mendapatkan tampilan seperti yang minggu lalu saya demokan. Ya, tampilannya seperti ini tampilan di handphone, yang di mobile, ini di tablet. Di tablet tampilannya seperti ini. Kalau mau dibesarkan, di zoom, tampilannya seperti ini. Daftar barang, barang masuk, barang keluar. Nah, ini daftar barang ini tadi kita kan tidak bisa kita edit kan, tinggal apa namanya, read only saja, sehingga ini tidak ada fitur plus. Sedangkan barang masuk ada fitur plus ini. Fitur plus ini kita pakai untuk input barang masuk. Misalkan ini barcode-nya apa, kita masukkan dulu barcode-nya, nama barangnya, katalog number dan sebagainya. Ini untuk barang masuk. Kemudian ketika kita menggunakan bahan habis pakai tersebut atau persediaan tersebut, kita pakai masuk ke barang keluar. Barang keluar seperti ini add-nya di sini. Ini kita scan barcode-nya atau kita bisa memilih. Ini ada pilihan itu, misalkan pilih yang ini. Kita pilih yang ini, yang 002 ini. Nah, ini secara otomatis data yang ada di dalam ini di sheet daftar barang ini akan keluar, yang merujuk ke kode PL 00002 ini. Nama barangnya apa, misalkan ini di sini, kemudian katalog numbernya, ini Pak, alat ukurnya pakai apa. Nah, kita bisa pilih, misalkan kita mau nimbang, misalkan kita ganti neraca Uhaus, ini secara otomatis akan keluar kolom cek neraca. Kalau kita pilih lainnya, ini tidak ada kan, tidak ada kolom neraca, cek neraca. Kalau kita pilih salah satu, ini neraca Uhaus atau Metal atau Ledo katakanlah, ini akan ada pilihan cek neraca. Ini bisa kita pilih kebersihannya oke, levelnya oke, zeronya atau ternya oke. Dan kondisi neraca kita pilih baik, kemudian jumlah keluar misalkan 0,1234. Satuannya ini mengacu ke yang tadi dimasukkan ya, data dimasukkan ya. Ini saya coba contohkan yang saya ini coba. Nah, contoh ini saja mungkin yang pakai neraca, ini di sodium tetraborat dikahidrat, katalog numbernya sekian, number langsung muncul ke sekian. Alat ukur ini kita pilih, kita pakai lainnya, kita tidak akan nampak pilihan untuk pengecekan neraca. Ketika kita pilih neraca, misalkan Metal Toledo, ini muncul cek neracanya, bisa kita pilih kebersihannya, misalkan oke. Itu. Dan ini kondisinya kita pilih baik, jumlah keluarnya apa namanya, kita tulis, katakanlah ini satuannya gram, dan kadulasi ini kan keluar, kita bisa melihat di lokasinya di mana. Seperti itu, kita save. Seperti itu, ini contohnya ya, contoh barang keluar. Oke, mungkin sampai di sini saja bagaimana saya mencoba untuk menerangkan, untuk berbagi ya, step by step cara pembuatan aplikasi tersebut. Teman-teman dapat praktekkan, mungkin praktekkan step by step tersebut. Nanti jika ada pertanyaan bisa komentar di kolom komentar. Kemudian semoga tayangan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon untuk di like jika teman-teman suka, atau mungkin dislike jika memang tidak suka. Jika mungkin tayangan ini bermanfaat dan teman-teman suka, mohon teman-teman dapat sharing, di-share tayangan ini ke mungkin rekan-rekan atau mungkin teman-teman yang lain. Oke, begitu saja
tutorial ini saya sampaikan ya, kita mungkin diskusi bersama dari tutorial ini cara membuat aplikasi inventory control di dalam laboratorium yang gratisan, yang mudah, tidak perlu coding seperti itu, dan hasilnya langsung terekam ke Google Drive, karena memang sekarang ini zamannya kerja kolaboratif ya, kerja kolaboratif, kemudian penyimpanan di awan seperti itu, makanya saya memilih Google Drive. Itu aja, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Dan oh iya, jangan lupa untuk share dan subscribe di channel saya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi, lebih berguna lagi di kemudian hari. Oke, see you.